Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Bapak absen dulu ya. Kelas 10-9, siapa yang udah masuk hari ini? Rizky sama? Zaki. Apa dia keterangannya? Alfa ya. Oke, pada pelajaran hari ini kita akan belajar tentang AI ya. AI yang berkaitan sama text to image. Tujuan dari pembelajaran hari ini yaitu membuat atau menjelaskan arti dari text to image AI ya, di mana kalian akan pakai aplikasi Dremina. Ya, Dremina AI. Kalian nanti akan membuat from ya, nanti Bapak pertama ajarkan dulu. Setelah itu kalian akan mengevaluasi hasil gambar. Dan akan ada presentasinya ya. Nanti kita presentasi. Sebelum memulai pelajaran hari ini, kita jawab pertanyaan dulu ya. Nah, silakan scan barcode ya. Langsung di HP-nya aja. Bisa? Bapak tunggu ya, 1 menit lagi. Kita mulai ya, 24. Nanti ini permainannya tembak-tembakan ya. Nanti kalau habis pelurunya bisa jawab pertanyaan. Ayo 2 menit lagi. Selesai ya. Nah, ini juara satunya Abel, juara 2 Rianti, juara 3 Royhan, juara 4 Nika, juara 5 Dira ya. Sampai dengan juara semuanya ya, ada semua. Oke, Bapak kembali mengingatkan pembelajaran yang kemarin kan kita sudah mengenal apa contoh-contoh ya dari IA ya. IA itu kalau bahasa Indonesianya KA ya, kecerdasan artifisial. Nah, pada pelajaran hari ini kita akan mengidentifikasi sebuah gambar, di mana gambar itu real atau enggak. Pernah nggak kalian melihat gambar AI? Nah, itu nampak sekali ya, benar atau tidaknya. Tapi ada sesuatu gambar misal yang kita bakal nggak bisa bedain, oh ini benar AI atau gambarnya benaran ya, karena sudah bercampur dan itu bisa menipu manusia. Mungkin setelah pelajaran ini kalian bisa ya lebih detail membedakan, oh yang ini AI, yang ini bukan ya. Terutama setelah video nanti kita akan setelah image nanti kita video. Nah, video itu benar-benar bisa menipu mata kita. Mungkin Bapak punya contoh ya, sebuah gambar. Nah, ya, mungkin ini gambar yang lagi viral ya, sedang viral, suka buat
image kayak gini, di mana ada gambar komputer di belakangnya dengan sketsa ya. Nah, apakah ini nyata atau enggak? AI ya. Apa bedanya sama hasil karya manusia? Kira-kira kalau manusia bisa nggak buat kayak gini? Bisa. Terutama sekarang sudah ada mesin print 3 dimensi yang bisa ngeprint apa nih, minimalis kayak gini ya, figuran kayak gini. Itu udah ada alatnya. Nah, ini hampir bisa dikatakan benar-benar dibuat, benar-benar nyata. Padahal ini kita buat secara AI. Nah, sebelum kita memasuki materi, kita ice breaking dulu. Mungkin kalian tahu kan ice breaking? Beberapa guru kan sudah pernah ice breaking ya. Kita ice breakingnya agak beda ya. Silakan semuanya berdiri dulu. Ikutin ya, ini sedang tren di Jepang. Oke, mulai. Ikutin semuanya. Oke, bisa ya? Bapak kuatin suaranya. Nah, itu tisu. Oke, bisa ya? Lebih semangat. Excellent. Final round. Oke, sekali lagi. Are you ready? Say hi. Very good. Walk. Berjalan. Pau itu dorong ya. Gini. Jam. Lompat. Oke, tepuk tangan dulu. Mungkin nanti kalau ada TV-nya yang besar itu ya, nanti kita praktekin, itu lebih enak ya. Sama suaranya yang bagus ya. Jadi benar-benar nyata banget, real. Oke, kita kembali ke materi ya. Materi kita yaitu membuat text to image menjadi gambar ya, dari teks menjadi gambar menggunakan aplikasi Dremina AI, di mana Dremina ini adalah pecahan dari CapCut. Sebelum ke materi, Bapak mau jelasin dulu apa itu yang namanya coding dan kecerdasan artifisial.
di mana Wakil Presiden Indonesia kita kan sudah mencetuskan ada sebuah mapel terbaru ya, bukan mapel informatika atau TIK, yang membuat jam tersendiri ya, yaitu mapel KKA. Coding dan kecerdasan artifisial, atau bahasa Inggrisnya yaitu AI ya. Ya, AI. Apa itu kecerdasan artifisial atau AI? Kelihatan nggak? Bapak zoom dulu ya. AI itu adalah teknologi yang memungkinkan manusia meniru mesin ya, di mana kemampuan kognitif manusia seperti memahami, belajar, dan berpikir. Ia mencangkup learning, deep learning, dan natural language processing. Kalau di SMA itu sebenarnya kalian akan disuruh buat coding ya, tapi kita akan pelajari secara perlahan. Kalau di SD, ya SD, mungkin coding itu sudah dipelajari secara autodidak atau sehari-hari ya, di mana pada saat kalian ingin makan, apa yang kalian lakukan kalau mau makan? Tentu saja ambil piringnya, ambil nasinya, ambil lauknya, ya menggunakan tangan kanan. Kemudian ambil sendoknya, menggunakan tangan kanan, kemudian disendokkan ke mulut. Nah itu adalah contoh AI dalam kehidupan sehari-hari ya, secara bertahap. Kemudian maju lagi ke SMP, itu tahap menengah, di mana kalian sudah mampu membuat sebuah aplikasi ringan, dan SMA itu kalian harus bisa yang namanya coding. Ya, coding atau membuat aplikasi lah bahasanya. Sejarah singkat ya, Bapak jelasin. Tahun 1950, AI itu diperkenalkan dengan konsep mesin berpikir Turing text ya, atau teks berjalan. Yang kedua, 1956, istilah AI lahir di konferensi Denmark. 1956. 1980, munculnya expert system yang digunakan di sektor medis dan bisnis. Itu udah merambat ke medis dan bisnis. Kemudian di tahun 2000-an, itu deep learning dan natural network diterapkan dalam pengenalan wajah. Yang kalau mau deteksi wajah, itu udah pakai AI. Manfaat utama yaitu AI ini meningkatkan efisiensi dan produktivitas di berbagai bidang, membantu manusia membuat keputusan lebih baik dan menganalisis data besar atau cepat. Ya, dimana zaman sekarang ini cukup berperan AI. Mungkin nanti manusia bisa digantikan sama AI. Ya, banyak sekali statement kayak gitu. Bahwasannya kita akan semuanya digantikan sama AI dan pengangguran tambah banyak. Ya, itu udah hampir 30% benar ya, karena cukup banyak beri beberapa bidang yang menggantikan itu ya. Contohnya di bidang kesehatan. Kalau di luar negeri atau di Eropa itu udah pakai Halodocs. Kita juga ada ya Halodocs. Mereka konsultasi dengan dokter secara online, ya, tanpa ketemu. Nah, bagaimana kalau dokternya itu bukan manusia, tapi AI? Misal kalian mau cari apa obat demam, langsung ketemu, ya. Apa obat pilek, langsung ketemu. Mungkin diagnosisnya saja. Mungkin kalau kalian pakai pengenalan wajah, tambah kelihatan. Oh ini sakitnya, demamnya berapa, langsung kedetek. Ya. Nah, itu udah mau ke arah sana di bidang kesehatan. Tambah lagi juga bisa di bidang pendidikan. Menggantikan seorang guru tentu saja bisa ya. Kalian bisa cari, kalau di Indonesia, apa yang online itu? Yang pakai classroom? Bukan. Ruang guru ya. Yang berbayar itu ya.
Berbayar kan uang guru ya? Nah, kalian bisa menyaksikan sebuah video guru sedang menerangkan bagaimana kalau orang yang tersebut itu bukan guru, bukan tutornya. Dan itu hanyalah AI semata. Ya, itu bisa. Bapak kemarin sudah pernah buat di pelatihan kemarin, kita ngomong ya dengan memasukkan prompt dan materi yang akan kita sampaikan, itu bergerak sendiri, ngomong sendiri, keluar suara. Ya, itu mungkin bisa ya, tapi ada beberapa hambatan di mana ada batasan, di mana ada adab, ada etika, kemudian face to face itu nggak bisa dibohongin ya. Kalau AI kan kita bisa sambil tiduran nontonnya ya, atau sambil ngapain, tapi kalau guru benar-benar itu masih lama lah ya, mungkin beberapa puluh tahun atau abad nanti ya. Next, AI ini pendorong inovasi ya. Dia bisa meningkatkan otomasi pekerjaan, itu analitis data cepat, peningkatan efisiensi, dan keamanan cyber. Nah, ini udah merambat ke sana ya. Kalau kalian punya laptop, itu bisa keamanan otomatis ya, kalau masuk virus, tanpa manual lagi kan, itu udah berjalan. Efisiensi kerja tentu saja, kalau kalian pernah buat presentasi atau PowerPoint, pernah? Nah, itu kalian masukin secara manual, secara AI, itu kalian hanya masukin judul saja. Buatkan PowerPoint dengan judul materi fisika, bab, besaran pokok dan besaran turunan, langsung jadi. Materinya nggak perlu dicari lagi, langsung keluar. Ya, kalau nggak salah itu pakai Gamma AI. Kalau mau cari-cari, misal membuat proposal, bisa kan pakai ChatGPT. Mungkin kalian udah tahu ya, udah pernah pakai ChatGPT. Semuanya bisa, tapi jangan terlalu ladas ya pakai AI. Itu bisa ada efek sampingnya nanti. Bapak jelasin. Solusi untuk masa depan yaitu pengalaman. Nah, ini benar-benar sebuah, ada ininya kan, pepantunnya bahwa pengalaman yang terbaik ya itu adalah guru yang paling baik ya, pengalaman. Kalau kita belum mengalaminya nggak tahu. Kemudian bisa prediksi tren pasar, itu buat yang suka main saham ya, atau trending topik. Sekarang musimnya apa? Dengan AI kalian bisa prediksi. Sekarang ini musimnya mungkin baju apa ya, model kayak mana. Dengan AI kita bisa prediksi masa depan dengan kira-kira tren pasar ke depan, bulan depan apa. Kemudian kendaraan otomatis ya, kendaraan otonom. Kalau di TV mungkin itu udah banyak keluar ya, sopir AI, kendaraan yang otomatis berjalan sendiri. Ya, apa namanya? Apa? Tesla. Nah, ya mobil Tesla itu sudah ada AI-nya di mobilnya tersebut, bisa jalan sendiri, dia parkir sendiri ya. Kalau di film-film itu bahkan dia bisa nyetir sendiri, orangnya tinggal duduk di belakang. Itu beneran mau arah ke arah sana ya. Beberapa pabrik mungkin udah mau menciptakan kayak gitu. Dan peningkatan aksesibilitas ya, pengenalan suara, teks untuk disabilitas. Baru-baru ini di Indonesia itu ada orang yang menemukan bahasa isyarat yang bisa keluar suaranya. Misalnya kayak gini, kemudian keluar suaranya. Ya, pakai speaker. Apa kabar katanya kayak gitu. Saya baik-baik saja. Itu Indonesia yang nemuin ya. Luar biasa, Indonesia punya hasil karya ya kayak gitu. Khusus untuk disabel ya. Tujuan utama yaitu meningkatkan efisiensi ya.
AI menciptakan solusi inovatif di kesehatan, pendidikan, dan transportasi. Kemarin tadi sudah. Nah ini ya, potensi bahaya dari AI. Di mana bisa kehilangan pekerjaan kita. Ya, ini yang paling rawan. Banyak sekali pabrik-pabrik, buruh-buruh yang bakal di PHK massal. Ya, kita sebagai manusia itu harus lebih pintar dari AI. Jangan sampai AI yang mengendalikan kita. Bagaimana caranya? Yaitu terus berkembang ya, ikuti zaman, ikuti pelatihan supaya kita nggak ketinggalan zaman. Bahayanya lagi keamanan data dan privasi. Nah ini cukup banyak ya data-data kita yang hilang dan akibatnya itu pasti kerugian materi ya, uang. Kalau dihack atau diapain, misalkan kalian pakai mobile banking atau Dana, nah ini cukup bahaya. Bagaimana kalau dia bisa ngehack otomatis pakai AI? Nah, bahaya banget ya. Kita harus lebih tahu ya, membedakan mana aplikasi yang jelek atau aplikasi yang beneran. Misal kadang orang kirim di AI itu kan ada kan aplikasi yang bentuknya bukan PDF, ya APK, tapi gambarnya PDF. Nah, bahaya itu. Kalau kita klik, terinstall otomatis. Hati-hati sama mobile banking kita atau Dana kita. Atau e-wallet yang lain ya, Shopee atau GoPay-nya. Dia bisa transfer otomatis. Kita harus jeli melihatnya. Kemudian ketergantungan teknologi. Nah ini ketergantungan ini dapat menyebabkan ketergantungan ya. Kalau kalian secara terus-menerus menggunakan ChatGPT mencari jawaban soal seluruh mapel, kalian akan ketergantungan di mana kalau nggak dapat HP, kalau nggak pakai HP, kalian nggak akan bisa jawabnya. Nah itu boleh pakai, tapi dikasih jarak ya, dikasih. Oh ini misal pakai AI itu 35% saja. 50% itu kalian yang mikirnya, mencari jawabannya. Kemudian setelah dapat pokoknya, kalian buat kesimpulannya, apa jawabannya. Jadi jangan mengharapkan jawaban dari AI tadi. Diteliti lagi setelah dapat jawaban. Kemudian kalian buat dengan hasil karya sendiri, ditulis bahwasannya, oh ini jawabannya. Dengan pemikiran sendiri kayak gitu. Kemudian keputusan yang tidak etis. Nah, di mana AI ini kadang ada bug-nya. Ya, nggak 100% benar. Kadang juga dia bias, ya. Bias kata-katanya atau bias hasil jawabannya. Nah, kita ke Dremina. Tadi Bapak jelaskan, Dremina itu adalah pecahan dari CapCut ya. Di mana Dremina ini adalah aplikasi text to image yang mudah digunakan untuk pemula. Cukup tulis deskripsi atau prompt, dan AI akan membuat gambar detail sesuai dengan keinginan Anda. Keunggulannya mudah digunakan, menghasilkan gambar yang detail, dan cocok untuk ilustrasi desain seni digital. Kalau kalian mungkin banyak aplikasi di HP, itu sama saja ya. Karena AI itu cukup banyak sudah ditemukan, bahkan sampai ratusan ya. Kalau kalian lihat iklan di Instagram atau TikTok itu banyak. Tinggal klik aja, tinggal pilih. Tapi itu tiba-tiba jadi. Nah kalau di Gemini ini kita akan buat secara manual. Kalian yang masukin promptnya. Kalau ada fitur-fiturnya kalau di aplikasi HP itu. Ini salah satunya saja. Dan ini bahasa Indonesia ya. Kalau mungkin di aplikasi lain bahasa Inggris, kalian harus terjemahkan dulu ya, Google Translate atau ChatGPT. Kemudian hasilnya bias. Tapi kalau ini enggak, soal. Kita akan mencoba ya. Mencoba membuat sebuah gambar ya.
Silakan kalian masuk ke Dremina. Pakai HP-nya. Setelah masuk, setelah diklik sign up dulu ya. Sign up, buat akun. Buat akun, pakai akun Google-nya aja atau akun Gmail. Nah, setelah masuk kalian bisa pilih foto yang akan kalian buat menjadi figur. Pilih fotonya yang ini ya. Bebas, fotonya bebas. Plus, kemudian masukkan prompt-nya. Tulis saja ya, ikutin Bapak tulisnya, coba. Kalau mau perintah AI, jangan lupa buat dia jadi ahli dulu ya, buat jadi ahli dulu. Misal kalau kalian main di ChatGPT, kamu adalah seorang ahli komputer. Kamu adalah seorang ahli guru fisika. Kalau kalian nggak buat dia jadi seorang ahli, nanti jawabannya bias. Kalau digambar juga sama di Dremina, kalian buat dulu kamu adalah seorang ahli komputer. Jadi bahasanya memang benar-benar ke orang, benar-benar nyuruh ke orang. Itu tipsnya ya. Nah ini boleh diikutin ya. Jangan lupa kalian punya kredit ya. Ini kreditnya nih 225. Jadi dia ini berbayar ya kalau mau banyak. Jadi nggak bisa banyak-banyak. Nah ini boleh ikutin Bapak ya. Kalau sudah pilih image-nya yang 2 saja ya. Ya lanjutlah. Pilih yang 2 saja. Oke, kita coba generate ya. Ini hasilnya ya. Nah, ini beberapa hasilnya yang bisa kalian pilih ya. Nah, ini pilihan yang bisa diposting ya. Kalau di sosial media boleh posting ya. Bisa? Ada yang sudah dapat gambarnya? Dapat ya? Bagus ya? Nah, bagus ya? Bagus ya? Nanti kalian ubah-ubah prompt-nya nggak apa-apa, boleh. Kata-katanya tadi kalian ubah sendiri bisa ya, sesuai sama keinginan. Tapi ingat ada kreditnya. Terutama kalau kalian pilih yang 3.0 tadi, halo. Kalau kalian pilih yang 3.0 dia kreditnya tambah besar habisnya. Jadi harus buat akun lagi atau nunggu sehari. Besok ada lagi kreditnya. Dia ada batasan. Kalau mau bisa pakai sepuasnya ya berbayar ya. Semua aplikasi rata-rata berbayar. Oke, nanti kalian coba sendiri ya. Nah, kemudian waktu kita udah mau habis ya. Masih panjang perjalanan, kita buat kelompok dulu. Nanti dibuat kelompok. Kita mau bagiin LKPD. Kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6. 5, 6 ya. 7, 8. Putar aja, putar. Diputar. Ini kelompok 1 ya. Putar ya. Buat namanya. Ini kelompok 2. Kelompok 3 ya? Iya, Pak. Kelompok 4. Lima ya? Kelompok 6. Kelompok 7. Kelompok 8. Nah, di situ ada LKPD, kalian isi namanya, kemudian kita akan cari temanya. Temanya, nah kalian bisa pilih tema ini 1, 2, atau 3. Pilih salah satu ya. Pilih temanya. Kemudian sudah pilih tema, lihat petunjuk pengguna LKPD, itu kalian bisa berdoa dulu sebelum memulai. Kemudian bacalah dengan cermat.
diskusikan bersama kelompokmu untuk membuat promnya. Hasilkan 2 gambar dengan Dremina ya, 2 gambar, satu kelompok 2 gambar. Kemudian analisis dan refleksikan gambar yang diperoleh ya, dianalisis dulu sebelum di-generate. Jangan salah ya, karena ada batasannya tadi. Kemudian bisa jawab pertanyaan di LKPD kalau sudah. Ya, itu di halaman belakangnya. Pilih salah satu. Kemudian kumpulkan LKPD-nya dan kita bisa tanya jawab setelah itu. Tujuan dari LKPD ini yaitu melalui kajian literatur. Halo. Peserta dapat menjelaskan konsep dasar AI generatif dalam bidang seni ya, seni visual. Melalui percobaan, kalian dapat mengoperasikan Dremina dan membuat karya seni berdasarkan prompt. Melalui kajian literatur dan diskusi, kalian bisa mengembangkan kreativitas dan membuat prompt yang bervariasi ya. Kalian Bapak suruh untuk membuat prompt yang bervariasi. Melalui kajian literatur, kita bisa tanya jawab dan diskusi dan mengevaluasi hasil karya dengan aspek estetika dan kesesuaian dengan prompt. Berbagi tugas ya, ada yang jawab, ada yang eksekusi gambar. Disitulah yang kolom 2 itu prompt-nya. Nanti dituliskan di situ prompt-nya. Flora dan fauna. Misal kalian pilih satu gambar ya. Misal di hutan. Kalian uploadkan fotonya itu ke Dremina tadi satu saja supaya dia mancing, atau nggak pakai foto juga bisa. Langsung aja ketik prompt bisa langsung. Iya, bisa. Langsung ketik, misal kalian pengennya ada sebuah bunga matahari ada di puncak gunung Everest. Nah, kan aneh kan? Nah, kalian ketikkan. Tapi jangan lupa perintah pertamanya tadi. Kamu adalah seorang ahli fotografi. Nah, itu bisa. Tulis ya. Seimajinasi kalian ya. Pernah lihat nggak kalau ada bunga di atas awan misalnya, kan itu aneh kan? Itu kalian bisa ciptakan itu. Ya, tadi Bapak kan udah bilang kalau kalian misal mau menciptakan semuanya bisa. Prompt yang akan diketik di situ taruh sini ya. Siapa yang mau presentasi? Kelompok 3. Ayo kelompok 3. Untuk gambar yang pertama yang mana? Yang pertama. Yang ini. Yang salju. Nah, ini apa prompt-nya? Mungkin bisa dijelaskan dulu kelompoknya, namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil gambar AI editor kami. Perkenalkan nama saya Anja Putri Ramadhani. Boleh bacain prompt-nya? From Salju. Iya. Kamu adalah seorang ahli komputer. Gunakan model yang tersedia untuk membuat fitur berskala dengan gaya realistik dengan lingkungan nyata. Membuat masa depan sekolah seperti Eli dan salju. Gambar yang kedua. Ini siapa yang buat ini? Yang gambar pertama tadi siapa buat? Yang kedua? Nah, ya bisa ya, mantap ya. Nyata banget kelihatannya. Apa ini prompt-nya ini? Gantikan dan fauna. Oke, bagus ya. Oke, beri aplaus dulu. Aplausnya. Silakan.
warahmatullahi wabarakatuh. Ada lain yang mau maju? Ada lain? Nanti kalau belum ada, kita nanti presentasinya di pertemuan selanjutnya ya. Waktu kita udah hampir mepet. Sebelum kita menyelesaikan pembelajaran hari ini, Bapak akan sampaikan bahwasannya IA ini adalah salah satu cara cepat ya, atau cara yang efisien sekali bagaimana cara membuat sebuah gambar yang menjadi realita ya. Permasalahannya mungkin jangan sampai kita menjadi ketergantungan atau ke arah-arah yang sensitif ya. Dulu kan ada lagi Superman atau Ultraman yang lagi bertempur di atas Ampera kan, itu nggak masalah. Tapi yang berbau sensitif atau politik itu dihindarin ya. Dan bisa AI ini bisa di luar imajinasi kalian ya. Hal-hal yang mungkin dipertanyakan semua orang ya. Bagaimana bentuk ini, bagaimana bentuk itu. Nah, itu bisa dicari tapi dia ada polisnya, ada batasan ya. Mungkin tadi kelompok berapa tadi yang maju? Kelompok 3 tadi ya sudah presentasi. Dan sebelum mempelajari yang selanjutnya, kalian akan Bapak coba buat text to video. Text to video itu cukup banyak aplikasinya. Nanti kita coba yang lain ya. Atau bisa juga text to PowerPoint. Atau yang banyak sekarang ini ada text to video itu yang lagi viral, ada yang terbang, ada yang anak kecil yang suka ngomong, yang kayak gitu ya. Itu cukup banyak. Nah, itu buatan AI semua. Tapi ada yang sedang joget ya. Yang joget-joget tuh. Mungkin kalian pernah lihat kan? Kalian bisa buat itu. Dan kalau di posting, reviewnya banyak banget. Bisa sampai jutaan orang yang nonton. Nah, itu temuan mereka. From mereka. Kalian bisa buat juga kayak gitu from-nya. Tapi ada batasannya. Kalau video itu cuma dapat 5 detik. Kalau 5 detik tambah 5 detik jadi 10 detik. Di kayak gituin aja. Atau bisa berbayar. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu ya. Bisa berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Berdoa selesai. Oke, sekian sampai di sini dulu pertemuan kita pada hari ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.